Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, jadi ketika Bu Septi mengatakan tabi pun, maka Ananda silakan menjawab ya pun. Bu Septi ulang ya. Tabi pun. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama, belajar dalam materi bahasa Lampung. Nah, untuk Ananda Soli dan Solihah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan kita kerjakan hari ini itu dapat berjalan dengan lancar, dan tidak lupa sertakan Allah ya nak dalam setiap urusan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan serta kelancaran dan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Hari ini kita belajar kalimat-kalimat dengan pola SPOK. Nah, mari anak-anak perhatikan pembelajaran berikut sampai selesai ya. Nah, kita cari tahu dulu nih pengertian dari kalimat SPOK. Kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung subjek, kita singkat sebagai S, predikat, kita singkat sebagai P, objek, kita singkat sebagai O, dan keterangan yang kita singkat sebagai K. Pengertian subjek. Subjek atau kita singkat sebagai S itu sama dengan orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Contohnya bisa sikam. Sikam itu dalam bahasa Indonesia artinya saya. Lalu bisa juga ya. Dalam bahasa Indonesia artinya dia. Lalu niku. Nah, niku dalam bahasa Indonesia artinya kamu. Atau juga bisa tian. Tian dalam bahasa Indonesia artinya mereka. Bisa juga menggunakan nama orang. Nah, jadi selain kata-kata saya, aku, kamu, mereka, dia, bisa juga subjek itu kita menggunakan nama orang. Selanjutnya, pengertian predikat. Predikat adalah tindakan atau aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, mengan yang artinya makan. Nah, itu merupakan aktivitas. Lalu, ngayunko, arti dalam bahasa Indonesianya mengajak. Selanjutnya, belajar yang artinya belajar. Nah, ini merupakan aktivitas atau tindakan atau pekerjaan ya anak-anak. Lalu ada juga contoh lain, nyerita yang artinya cerita, dan lain-lain. Banyak sekali contoh predikat. Lalu selanjutnya yaitu objek. Objek adalah unsur kata yang menggambarkan predikat atau aktivitas subjek. Contoh dari objek yaitu misalnya di sini Bu Yuna punya kalimat Tian musi bola yang artinya mereka bermain bola. Tian ini artinya mereka, musi ini artinya bermain. Nah, Tian ini sebagai subjek. Ingat, Tian ini merupakan subjek atau orangnya. Lalu musi ini yang artinya bermain yaitu predikat atau kita singkat sebagai P. Dan bola di sini sebagai objek. Nah, bola di sini unsur yang menggambarkan predikatnya atau menjelaskan predikat atau aktivitas subjeknya. Dia di sini bermain apa? Bermain bola.
Sehingga di sini mereka yaitu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Selanjutnya keterangan. Keterangan atau kita singkat sebagai K adalah sebagai penjelas dalam suatu kalimat, seperti keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya, misalnya di sini Bu Yuna punya kalimat lagi. Tian musik bola di lapangan. Artinya Tian ini mereka, musik tadi artinya bermain bola di lapangan. Nah, Tian ini atau mereka sebagai subjek. Lalu musik atau bermain itu sebagai predikat. Bola di sini sebagai objek. Nah, di lapangan ini merupakan keterangan tempat, sehingga di lapangan merupakan keterangan. Contoh lainnya, misalnya di sini Bu Yuna punya kalimat, ia mengajar murid-muridnya main kucing buta. Nah, di sini kita artikan dalam bahasa Lampung, ia artinya ya, mengajar artinya ngajar, murid-muridnya, bahasa Lampungnya murid-murid nih, main kucing buta. Nah, di sini sebagai subjek yaitu ia atau ya. Ya di sini sebagai subjeknya yang artinya ia atau dia. Lalu predikatnya yaitu mengajar atau dalam bahasa Lampung artinya ngajar. Nah, ngajar sebagai predikat. Lalu murid-murid nih ini sebagai objeknya yaitu penjelas dari predikatnya. Selanjutnya main kucing buta. Nah, main kucing buta ini merupakan keterangan. Contoh lainnya yaitu yang kedua, Pak Anwar mengajak anak-anak main kucing buta. Yang artinya Pak Anwar ngayun ko sana-sana main kucing buta. Nah, di sini Pak Anwar sebagai subjek atau orangnya. Lalu mengajak atau dalam bahasa Lampung artinya ngayun ko sebagai predikat. Selanjutnya anak-anak atau dalam bahasa Lampung artinya sana-sana. Di sini sebagai objek yang menjelaskan predikatnya. Main kucing buta di sini sebagai keterangan. Contoh lain, contoh yang ketiga, misalnya di sini ada kalimat kucing buta menangkap tikus. Yang artinya dalam bahasa Lampung, kucing buta nakep tikus. Menangkap artinya dalam bahasa Lampung nakep. Nah, kucing buta di sini sebagai subjeknya yang melakukan aktivitasnya. Lalu nakep atau menangkap ini sebagai predikatnya atau aktivitas yang dikerjakan. Lalu tikus di sini sebagai objek. Baiklah Ananda Soli dan Soleha, setelah kita belajar mengenai kalimat SPOK, untuk hari ini Bu Septi akan berikan tugas untuk bahasa Lampung, yaitu membuat 3 contoh kalimat yang berdasarkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Cara membuat kalimatnya, Ananda harus terlebih dahulu menggunakan bahasa Lampung, kalimat berbahasa Lampung, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan pada setiap kata atau kalimat yang sudah dibuat, itu ditentukan mana yang termasuk subjek, predikat, objek, dan keterangan. Persis seperti contoh yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya.